Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla wa ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu ahluha fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita memasuki bab yang baru, faslun fil mashi 'alal khuffaini wal jabirah. Pasal pembahasan yaitu fil mashi 'alal khuffain wal jabirah, tentang perkara mengusap dengan kedua tangan, tentunya tangan yang basah, 'alal khuffain diusapkan di atas kedua sepatu, wal jabirah dan diusapkan di atas pembalut. Al jabirah bisa diartikan pembalut, bisa diartikan perban. Telah berlalu kepada kita pembahasan al-mashu. Al-mashu itu artinya mengusap, sebagaimana dalam anggota wudu ada anggota yang tidak dicuci tapi diusap. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah SWT, wahai orang-orang beriman, idza kumtum ila shalah, kalau kalian mau menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Ini yang pertama dalam berwudu. Termasuk dari wajah itu berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, wal istinthar, dan mengeluarkan. Ini termasuk wajah semua. Kemudian Allah mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Ini kalimatnya dicuci. Tapi anggota yang ketiga, Allah katakan, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kepala diusap. Dan makna diusap telah berlalu kepada kita. Dalam pengusapan itu tidak ada urutan kanan dan kiri, itu tidak ada. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci, Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Tapi dalam mengusap tidak ada yang didahulukan, diusap secara bersamaan. Kalau ketika mengusap kepala itu jamaah, nggak ada diusap kanan dulu baru kiri, baru tengah, enggak. Tapi diusap sekaligus. Atau berlalu kepada kita pembahasan bahwa yang namanya mengusap la yaqtadi isti'aban, tidak mesti kena semua. Mengusap itu tidak mesti terkena semua. Intinya hal-hal yang memang diperintahkan untuk diusap, diusap.
Adapun perkara yang eh, dipahami sebagaimana mencuci harus terkena semua, kalau mencuci tangan sampai siku ya semuanya harus basah tuh. Tidak boleh ada yang tersisa seujung kuku pun. Ya, kalau mengusap la yaqtadi isti'ab. Dia tidak mesti isti'aban, tidak mesti terkena semua. Ini hal-hal yang berkait dengan mengusap ya, yang terkait dengan mengusap. Ada pembahasan kita di malam hari ini berkaitan dengan mengusap di atas kedua sepatu dan al-jabirah diartikan pembalut atau perban. Jadi telah jelas ya, mengusap itu yaitu membasuh, mengusap sesuatu dengan tangan yang basah. Jadi ada syariatnya. Demikian pula Allah mengatakan ya di dalam ayat berikutnya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Maksudnya sampai mata kaki bersama mata kakinya juga dicuci. Baik. Jadi jelas sekali ini makna mengusap. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami di sini makna al-khuffain. Sesuatu yang boleh diusap. Al-khuffain atau disebut dengan khuf, bahasa kitanya khuf, kalau kita menerjemahkannya sepatu. Tapi khuf itu berbeda dengan sepatu yang biasa. Khuf itu adalah sesuatu ya yang menutupi kaki dan dia biasa digunakan oleh orang-orang bangsa Arab sampai hari ini. Itu akan terus-menerus berjalan. Karena itu dipakai oleh orang-orang Arab untuk perjalanan ataupun saat mereka merasakan dingin, mereka gunakan itu. Dan itu dipakai untuk sholat. Maka khuf itu memiliki ciri-ciri yang pertama, dia terbuat dari kulit. Ini namanya khuf. Yang kedua, khuf ini biasanya dia dibuat dengan bentuk telapak kaki, bagian tapak kaki yang tidak berigi. Polos dia jamaah. Beda sepatu biasa kan, sepatu kita ya didesain dengan ada gerigi di bawahnya. Kalau enggak ya terpleset kita, jatuh. Tapi khuf ini polos. Makanya kalau dia kotor, orang-orang Arab, banyak bangsa Arab itu di daerah sana gurun pasir. Kalau kotor ya tinggal digosokkan aja ke pasir bersih. Nggak ada kotoran yang menempel. Ada kata pun terkena najis ya tinggal digosokkan saja dan dia bersih. Berbeda kita, kalau kita sepatu kita menempel kotoran ya tidak bisa bersih karena masuk di sela-sela gerigi-gerigi yang ada di sepatu tersebut. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, khuf itu memiliki tinggi sampai menutupi mata kaki. Ini baru namanya khuf. Kalau kita kan sepatu jarang. Yang pertama dia nggak terbuat dari kulit. Yang kedua ada geriginya. Itu berseberangan dengan khuf. Yang ketiga sepatu yang biasa kita gunakan itu nggak menutup mata kaki. Oh ada Ustadz. Sepatu yang menutupi mata kaki ada. Ada. Tapi yang pertama dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Dia tidak terbuat dari kulit. Yang kedua ya dia ada gerigi di bawahnya. Ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kemudian khuf itu tidak tipis. Khuf tidak terbuat dari sesuatu yang tipis. Tipis dalam artian kalau dibasuh nembus ke kaki. Nah, ini tidak memenuhi syarat karena kalau misalnya tembus terkena kaki sekalipun berarti tidak ada gunanya mengusap di situ. Ini yang disebutkan oleh para ulama ya, al-fuqaha rahimahumullahu taala. Ma'asyiral ikhwan azakumullah, ini namanya khuf. Dan berlaku juga untuk kaos kaki. Ya, untuk kaos kaki. Nah, selama kaos kakinya memenuhi beberapa syarat. Kalau untuk kaos kaki bisa untuk diusap. Yang pertama yaitu kaos kakinya tebal, tidak tipis. Ini yang pertama. Yang kedua, kaos kakinya menutupi mata kaki. Yang ketiga, kaos kaki yang boleh diusap, maka itulah kaos kaki yang tidak bolong dengan bolong yang besar. Kalau kaos kakinya bolong besar sampai keluar jarinya misalnya, atau biasanya bolong di bagian tumit ya sampai keluar tumitnya, maka kalau seperti ini tidak boleh untuk diusap. Dia harus membuka dan mencucinya. Baik, ini yang boleh untuk diusap. Kemudian yang berikutnya al-jabirah. Ya, yaitu perban. Ini al-jabirah pada makna asalnya, al-jabirah itu adalah sesuatu penutup ya, yang terbuat dari apa saja yang dia memang digunakan untuk menutupi luka disebabkan patah tulang. Ini biasanya kan ada orang-orang yang kena penyakit patah tulang misalnya. Kemudian orang-orang Arab itu biasanya kalau misalnya patah lengannya itu disambung, apakah dimasukkan kayu. Kalau kita zaman sekarang lebih canggih lagi daripada itu ya. Tapi biasanya ada kayu supaya untuk meluruskan kembali tulang yang patah. Kemudian dililit dengan sesuatu. Ini lilitan ini namanya al-jabirah.
Ya, bahasa kita lebih mudahnya perban, pembalut. Hai, dalam berwudu, ini pembahasan al-mashu 'alal khuffain ini dalam berwudu. Di dalam berwudu yang namanya khuf, sepatu, ini kalau para jamaah mau melihat bisa melihat di internet, tulis saja KHUF, khuf. Tulis bentuk gambar khuf, muncul di internet nanti bagaimana gambarnya, bisa kita lihat. Dia warna coklat yang terbuat dari kulitnya. Ada warna-warna lain. Kemudian kalau mau dibeli juga kita sudah mudah bisa membeli secara online juga. Ya, nggak mesti ke Arab untuk beli, tapi biasa digunakan oleh orang Arab. Nah, ini khuf, demikian pula al-jabirah, itu ada pembahasannya di dalam fikih. Saat kita berwudu khususnya. Saat kita berwudu jamaah sekalian, kadang ada orang yang susah untuk membuka khuf bolak-balik ya, demikian pula kaos kaki. Selama kaos kaki yang memenuhi syarat yang kita sebutkan di awal tadi, dia tidak perlu untuk membuka. Dia boleh untuk mengusap di atas keduanya. Tidak perlu untuk membuka. Ya, tidak perlu untuk membuka. Makanya dalam riwayat sangat banyak sekali. Di dalam riwayat para imam ahli hadis, Nabi SAW ketika sholat, beliau pakai khuf. Beliau memakai khuf. Dan tentunya khuf yang beliau pakai itu sudah jelas bersih dan terhindar dari najis. Makanya kalau suatu saat kita pergi umrah, sholat di Masjidil Haram, kita akan banyak lihat tuh orang-orang yang sholat pakai khuf. Makanya kita teriak, oh ini sholat pakai sepatu, nggak sah semua sholatnya. Nah, ini keliru. Karena itu dipakai dan digunakan oleh Nabi SAW. Para sahabat dan khususnya keumuman bangsa Arab menggunakan itu. Hatta sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang. Demikian pula perban. Kan nggak mungkin perban dicuci. Ya, kalau ada luka kemudian harus ditutupi, kan nggak mungkin dicuci. Maka bagaimana cara membersihkannya? Itu dengan cara diusap saja. Dengan cara cukup dengan cara diusap sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin azakumullah, sebenarnya pembahasan mengusap di atas kedua sepatu atau khuf, demikian pula mengusap di atas al-jabirah perban, itu adalah bentuk keringanan. Itu bukan cara utama ya. Itu adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mereka memiliki kesulitan, ada keringanan di dalam Islam ini dan sangat banyak sekali keringanan. Salah satunya tadi, orang pakai khuf, susah membuka khufnya, dia boleh berwudu pakai khuf. Nanti ketika bagian mengusap, dia cukup mengusap saja, dia tidak perlu untuk membuka khufnya dan mencuci kaki, tidak perlu. Baik. Kemudian juga orang yang memiliki sakit dan harus dibungkus dengan perban, dililit dengan perban, maka dia tidak perlu untuk membuka dan membasuh lukanya. Karena itu sangat berbahaya sekali untuk dia dan melanggar aturan-aturan dokter yang telah menetapkan ya cara untuk kesembuhan lebih cepat. Baik. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Nanti akan disebutkan bagaimana cara mengusap ya. Dan apa saja yang terkait dengan ini lebih lengkap disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam pembahasan ini. Di poin ke-34 kata beliau, fa in kana 'alaihi khuffan wa nahwuhuma masaha 'alaihima insya'a. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa in kana 'alaihi khuffan. Jika salah seorang memakai khuf, dia sedang pakai khuf misalnya, wa nahwuhuma ya, atau apa yang menyerupai khuf. Ya, yang menyerupai khuf tadi telah kita sebutkan apa tadi? Kaos kaki. Ya, kaos kaki. Maka ma'asyiral ikhwan azakumullah, apa yang dilakukan? Masaha alaihima insya'a. Dia boleh untuk mengusap di atas keduanya insya'a, kalau dia mau. Berarti apa? Bukan kalau kita pakai khuf harus diusap. Ya. Tetapi kalimatnya insya'a, kalau seorang mau, dia boleh untuk mengusap di atas keduanya karena itu ada keringanan. Ya, nggak perlu dia membuka khufnya. Dia nggak perlu untuk membuka khufnya. Itulah keringanan. Ya. Allah SWT menginginkan untuk hambanya itu keringanan. Dan tidak menginginkan kesulitan. Ad-dinu yusrun. Kata Nabi SAW, agama Islam itu mudah. Yang sulit semua dipermudah. Orang nggak mampu sholat berdiri, suruh ngapain? Sholat duduk. Orang nggak mampu sholat duduk, disuruh apa? Suruh sholat dalam keadaan berbaring. Sebagaimana ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kuntu ana bi bawazir. Aku kena penyakit wasir, penyakit ambeien lah bahasa kita. Apa yang harus aku lakukan ketika sholat? Dia ingin bertanya, apakah aku tetap sholat dalam keadaan berdiri, menahankan sakitnya ambeien ini? Kata Nabi SAW, sholli qa'imah.
tetap sholat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau kamu tidak mampu, sholat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau tidak mampu juga, sholat dalam keadaan berbaring. Itu keringanan namanya. Orang yang nggak mampu terkena air, maka diringankan. Dia boleh untuk sholat tidak berwudu. Dia boleh bertayamum. Dan tayamum menggantikan hadas besar dan hadas kecil. Mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Apakah berwudu atau mandi wajib. Itu bisa diangkat dengan tayamum. Kalau darurat memang tidak bisa terkena air. Atau tidak ada air misalnya. Maka dia bisa bertayamum. Itu keringanan dalam Islam. Demikian pula orang yang melakukan perjalanan. Ketika berpuasa dia sulit. Maka kata Nabi SAW, Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan dari kebaikan seorang berpuasa dalam keadaan dia sedang bersafar. Jadi kalau kita bermusafir ada keringanan untuk tidak puasa, ya. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengganti di hari yang lain nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian lagi apa lagi? Sangat banyak sekali keringanan-keringanan yang lain, ya. Di antaranya orang musafir itu, ya, mereka boleh untuk jamak, menggabungkan dua sholat, ya. Demikian pula mereka boleh qasar, boleh meringkas sholat, yang dua jadi empat, yang empat jadi dua. Adapun yang tiga tetap tiga, ya, tidak bisa jadi dua. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi itu keringanan semuanya. Jadi kalau seorang yang pakai khuf atau yang semisal dengan khuf kaos kaki, ketika berwudu ada keringanan dalam Islam, dia boleh untuk mengusap. Nah, perlu ketahui jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, dalil yang menyebutkan disyariatkannya untuk mengusap di atas khuf itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beliau alaihi salatu wassalam ingin dibukakan khufnya oleh Mughirah. Sebagian sebutkan dalam hadis Al-Mughirah radhiyallahu an, qala, kata Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku pernah bermusafir sama Nabi, kata sahabat namanya Mughirah. Kata Mughirah, dulu aku pernah bermusafir sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa ahwaitu, maka aku pun menunduk, li anzi'a khuffaihi, untuk membukakan khufnya Nabi. Aku pernah menunduk mau dia bukakan khufnya Nabi. Maksudnya orang kan safar, mau sholat, mau berwudu, maka dengan hormatnya Mughirah langsung menunduk dan membukakan khufnya Nabi. Ini diantara adab para sahabat zaman dulu, ya. Para sahabat seperti ini memuliakan Nabi. Maka ma'asyiral ikhwan azakumullah, ya, itu adalah sesuatu untuk memuliakan seorang guru. Kalau kita mungkin ada ulama datang misalnya, dia kesulitan cari sandalnya, maka sandalnya bisa kita ambilkan dan kita berikan supaya dia mudah untuk memakainya. Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Ini adab namanya. Ini adab untuk mengagungkan seorang ulama. Maka ketika Mughirah tunduk untuk membukakan khufnya Nabi, apa kata Nabi? Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kata Nabi, tidak usah dibuka, biarkan saja khufnya terpakai. Maksudnya apa? Mughirah, tidak usah buka, biar aja khufnya terpakai. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini dalam keadaan suci. Artinya apa? Nabi SAW saat berwudu, beliau tidak membuka khufnya, Nabi pakai. Ini dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai khuf dan beliau tidak buka saat berwudu. Ini bertolak belakang dengan sebagian orang-orang Syiah yang mereka menolak dengan tegas tentang dalil persyaratan khuf. Dan orang Syiah dengan sombong menolak khuf. Oleh karena itu, masih dimuliakan oleh Allah, pembahasan berkaitan dengan khuf ini dimasukkan dalam akidah-akidah Ahlus Sunnah. Di antara pembeda akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah, Ahlus Sunnah mereka meyakini bahwa pensyariatan yang sah dan tegas di dalam syariat, bahwa disyariatkannya seorang untuk mengusap di atas kedua sepatu, yaitu khuf. Adapun Ahlul Bid'ah mereka akan menolak syariat tentang persyariatan mengusap di atas khuf. Ini ciri-ciri pembeda antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Salah satunya dalil dari Mughirah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi banyak ditolak oleh sebagian orang yang tidak mengerti ilmu agama. Karena mereka mengatakan, masa sholat pakai sepatu? Masa sholat pakai ini? Bukankah itu kotor? Sudah menginjak kotoran? Itu namanya beragama dengan akal, bukan beragama dengan dalil. Dalil kita harus tunduk terhadap akal kita harus tunduk terhadap dalil.
Ini ma'asyarul ikhwan azakumullah. Ini dalilnya jelas ya. Demikian pula disebutkan di dalam amalan para sahabat. Memang tegas ya, sah dari 3 para sahabat yang mana mereka menolak adanya pensyariatan mengusap di atas kedua sepatu. Itu pada asalnya. Menolak syariat. Ini 3 sahabat awalnya. Kemudian telah sah juga bahwasanya mereka rujuk dari pendapat mereka. Setelah mereka mengerti, mereka kembali. Oh, ternyata itu disyariatkan. Maka mereka rujuk. Rujuk itu artinya kembali dari sesuatu yang salah menuju kebenaran. Jadi ini sangat tegas sekali dalil yang menyebutkan disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu dan apa yang menyerupai kedua sepatu. Demikian pula ijma' para ulama ya menetapkan bahwasanya disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Ini dalil yang sangat tegas, ikhwan. Dalil dari hadis, demikian pula dalil dari ijma' ulama, itu sudah tegas sekali. Ya, sudah sangat tegas sekali. Baik. Kemudian ma'asyiral ikhwan azakumullah, ada terkait beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara mengusap di atas kedua sepatu ini. Di antaranya yang pertama, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bagi orang yang mereka mengusap di atas kedua sepatu, maka kata beliau, yauman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Kata beliau rahimahullahu taala, yauman wa lailatan lil muqim. Bagi seorang yang mereka mengusap di atas kedua sepatu, maka itu boleh dia mengusap selama 1 hari 1 malam bagi orang yang muqim. Orang yang muqim ini artinya orang yang mereka tinggal di sebuah tempat, memang rumahnya di situ, dia tinggal menetap di situ, nggak pindah-pindah, nggak pergi-pergi. Artinya dia hanya pergi ya sesuatu yang dekat, nggak pergi-pergi kerjanya keluar kota, itu namanya musafir. Orang yang muqim itu dia tetap tempatnya tinggal di situ. Ya. Ketentuan bagi orang yang mengusap di atas kedua sepatu. Yang pertama, ma'asyiral ikhwan azakumullah, yauman wa lailatan lil muqim. Bagi orang yang dia tidak bermusafir, dia menetap di sebuah tempat, maka boleh mengusap itu hanya dalam kadar waktu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ya dalam artian kita 24 jam ya. Contoh begini ya, ini sekarang jam berapa? Jadi sekarang ini hitunglah sekarang jam 19:12 menit. Artinya jam 7:12 menit ya. Jam 7:12 menit. Kita memasukkan kaki kita dalam khuf dalam keadaan kita sudah berwudu tentunya, harus berwudu dulu. Kita sudah berwudu dan khufnya kita pastikan enggak ada najis. Kita masukkan kaki kita, masuk 2 kaki. Sudah pakai khuf. Ya kan? Kita sudah berwudu kan, sudah suci. Ini jam 9:12. Kemudian kita menanti salat Isya, nanti misalnya jam 8 malam, menanti salat Isya. Saat salat Isya, batal wudu kita. Apakah kita buang angin misalnya? Ya, atau kita misalnya buang air besar misalnya. Sekarang saya tanya dulu, buang air besar, buang air kecil ini hadas besar atau kecil? Kecil ya. Hadas besar itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi wajib. Junub contohnya, junub. Orang yang junub, berhubungan suami istri atau mimpi basah dan semisalnya. Adapun selain itu namanya hadas kecil. Seperti orang yang misalnya hanya buang air besar, itu air besar walaupun besar namanya besar tetap kecil ya. Demikian pula buang air kecil, apalagi buang air kecil, namanya sudah kecil. Berarti dia hadas kecil. Artinya dia cukup dihilangkan dengan wudu saja. Baik. Kemudian saat mau salat Isya, kita sudah buang angin nih. Saat kita mau salat Isya, kita berwudu, di sini kita boleh mengusap. Kemudian kita mengusap, enggak kita cuci kaki, saat mencuci kaki diusap saja bagian atasnya, diusap, ya. Sudah selesai. Kita pakai salat, ya kan? Setelah itu, saat masuk subuh, ini kan khuf dipakai nih, dipakai tidur juga. Pakai tidur. Mungkin karena dingin ya, dipakai tidur. Kemudian apa? Ketika subuh, apakah itu harus diusap dan dicuci? Enggak. Itu masih boleh diusap. Karena waktunya kan sampai 24 jam. Berarti nanti terus subuh, zuhur, asar, maghrib sampai jam 9:12 lagi. Itu namanya yauman walailatan. 1 hari 1 malam. Barulah setelah itu dia harus buka dan dia harus cuci ulang. Baru nanti kalau mau dia pakai, ngulang lagi nanti 1 hari. Paham nih? Selama 24 jam. Itu boleh dia usap selama dia tidak berhadas besar. Paham antum? Kalau berhadas besar dia harus buka, cuci dan mandi wajib. Karena kalau misalnya hadas besar kan harus basah semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya kalau misalnya dia mengusap jam 19:12 malam, tiba-tiba pagi jam 9 pagi dia berhubungan suami istri, dia harus mandi wajib nih untuk sholat zuhur.
Apakah dia mencuci atau mengusap? Jawabannya nggak boleh mengusap karena sudah batal ketentuannya karena dia sudah terjatuh dalam hadas besar. Adapun selama 24 jam kalau dia hanya berhadas kecil, boleh untuk mengusap. Paham ya? Jadi itu berlaku 1 hari 1 malam untuk orang yang muqim. Adapun kata beliau, wa thalathata ayyamin bilayalihinna lil musafir. Untuk orang yang musafir, mengusap di atas khuf itu boleh selama 3 hari 3 malam. Ya, kalau 1 hari 1 malam 24 jam, berarti 3 hari 3 malam berapa jam? Hah? 60? 60 berapa? Hah? 70? 70 berapa? 72 jam. Itu 3 hari 3 malam ya. Ya, hitung saja dari jam kita start, hitung sampai 72 jam. Itu berlaku untuk musafir. Kenapa musafir lebih banyak, Ustadz? Jawabannya, musafir itu sulit. Dia lebih sulit pada orang yang mukim. Orang yang mukim saja mereka merasakan sulit, ada keringanan, apalagi musafir. Maka musafir ketentuannya itu 3 hari 3 malam. Start dari awal ya dia memakai tersebut. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, yang kedua, bisyartin ayyal basahuma ala tahiratin. Kata beliau, dengan syarat dia memasukkan au ayyal basahuma ala tahiratin. Ala taharatin. Dengan syarat dia memakai keduanya dalam keadaan dia sudah suci. Paham ya? Jadi dengan syarat bagi mukim berlaku 1 hari 1 malam boleh mengusap. Yang kedua bagi musafir 3 hari 3 malam. Dengan syarat saat dia masukkan, dia sudah bersuci dengan sempurna. Dia masukkan kakinya dalam khuf, sudah suci secara sempurna. Sama kaos kaki juga ya, kaos kaki juga sama. Dia masukkan dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan sudah suci. Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Suci di sini dalam artian dia sudah berwudu dengan sempurna, ya. Sepatu yang dia gunakan pun suci. Itu namanya thahara, suci. Jadi bukan cuma kakinya, tapi khufnya ada najisnya misalnya, itu nggak sah. Maksudnya apa? Suci, dia sudah berwudu secara sempurna. Kalau dia misalnya berhadas besar, dia sudah mandi wajib. Kalau dia perlu berwudu saja, berhadas kecil, dia cukup berwudu, sudah suci secara sempurna. Dia berwudu sempurna ya, bukan berwudu kakinya nggak dicuci. Dia berwudu sempurna, itu namanya ala taharah. Yang kedua, khuf yang dia pakai juga suci. Ini ketentuan. Kemudian ketiga, kata beliau, wala yamsahahuma illa fil hadatsil asghar. Tidak boleh dia mengusap keduanya kecuali kalau dia hanya berhadas kecil. Artinya kalau dia berhadas besar, dia nggak boleh mengusap. Harus dibuka dan dia mandi wajib. Paham ya? Ini ketentuan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi jelas sekali jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Apa dalil kita memasukkannya harus dalam keadaan suci? Hadis Mughirah yang telah kita bacakan tadi, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ketika Mughirah ingin membukakan sepatu Nabi SAW, khufnya Nabi, kata Nabi SAW, da'huma, biarkan saja keduanya terpakai di kakiku. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku sudah pakai dalam keadaan, ya, aku masukkan kakiku kepada 2 khuf ini dalam keadaan kakiku suci dan khufnya juga tidak ada najisnya, suci. Itu dalilnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, an Anas marfu'an, ya, idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin. Rawahu al-Hakim wa sahhahahu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dari Anas bin Malik diriwayatkan secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu. Ya, ini kalimatnya ahadukum umum dia untuk laki-laki ataupun perempuan. Ini berlaku mengusap khuf ini bukan cuma untuk laki-laki, untuk perempuan juga sama, ya. Wa idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kata Nabi, ya, wala bisa khuffai, sementara dia sedang pakai 2 khuf. Dia berwudu tapi pakai khuf, ya. Falyamsah alaihima, maka hendaknya dia mengusap di atas keduanya. Perhatikan hadisnya. Hendaknya dia mengusap di atas keduanya. Saya contohkan ya. Ini kan bentuk kaki ya. Ini saya contohkan secara zahir. Ini kan bentuk kaki. Kemudian yang diusap itu alaihima. Sebagaimana perintahkan Nabi. Falyamsah alaihima. Usaplah di atas keduanya. Artinya ini kaki diusap di atasnya. Di atasnya saja.
Di atas kaki. Maksudnya di atasnya apa? Punggung kaki yang diusap di atasnya. Ya. Mungkin kita bertanya ini, ma'asyiral muslimin. Loh, kenapa yang diusap atasnya? Bukankah yang menginjak-nginjak jalanan itu adalah bagian bawah? Nah, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Itulah bentuk bahwa akal kita wajib tunduk kepada apa yang diajarkan Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Andai kata kita beragama itu pakai akal dan dahulukan akal dibandingkan Quran dan hadis, seperti orang filsafat yang nggak mengerti dan tidak menerima Quran dan hadis, mereka bilang, kami orang filsafat, kami bebas memikir, kami bebas mengemukakan pendapat. Na'udzubillah. Ini disebut dengan orang-orang yang mereka tidak punya salaf, nggak punya dalil. Nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena dalilnya akal. Ini disebut dengan aqlaniyun. Ya, orang-orang falsafah, orang-orang filsafat. Nah, ini banyak sekali di dunia perkampusan. Bukan hanya para mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu pun mengadopsi pemikiran para dosen yang bertitel profesor doktor tetapi tidak menerima Quran hadis dan beramal dengan akal. Dengan dalil, kami orang filsafat, kata dia. Ya, banyak itu SAG sarjana agama filsafat Islam. Ya, tidak menerima dalil. Mereka mengatakan apa? Ya, harusnya di bawah yang diusap. Kalau kita kan harusnya apa? Kita memahami syariat seperti apa yang diajarkan Nabi. Coba lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Al-Baihaqi dan para ulama yang lain. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu, ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak menantunya Nabi, khalifah yang keempat. Beliau sahabat yang mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Apa kata Ali? Lau kanat dinu birra'yi lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'lahu. Ya, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Apa kata Ali? Lau kanat dinu birra'yi. Andai kata agama Islam ini dipahami dengan akal, pendapat pribadi, kata beliau, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka niscaya bagian bawah pada khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Kalau agama ini kita pahami pakai akal, kata Ali, tentu lebih baik bawahnya yang diusap. Kenapa? Atasnya. Harusnya bawahnya yang kotor. Tapi kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai. Dan sungguh aku telah melihat Nabi dalam proses pengusapan di atas khuf, beliau mengusap punggung kakinya bagian atas. Ada yang bilang punggung kaki bagian bawah? Kan nggak ada. Orang bodoh pun tahu. Mana punggung kaki? Bagian atas. Pasti orang bilang seperti itu. Yang bawah apa namanya? Telapak kaki. Anak kecil pun tahu itu. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jelas ya? Dalil yang menunjukkan bahwa akal kita harus tunduk dengan syariat. Ini ada orang bodoh lagi, sebagian mengatakan, oh itu bodoh itu. Beragama nggak pakai akal, kata dia. Ini bodoh lagi. Bukan beragama nggak pakai akal. Beragama tentu pakai akal. Bagaimana kita bisa memahami Quran hadis kalau nggak pakai akal? Tetapi akal kita tunduk dengan Quran hadis. Bukan Quran hadis kita akal-akali dengan akal kita. Ini yang keliru. Ini sebagian orang dikatakan, oh agama itu nggak boleh dengan akal. Maksudnya apa? Kok kalian beragama nggak dengan akal? Berarti yang orang-orang yang berkelompok di sana tuh nggak berakal, kata dia. Ya, naudzubillah. Maksudnya kita beragama itu nggak boleh mendahulukan akal. Kita pahami Quran hadis itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Pengamalannya kan dicontohkan Nabi. Bukan kita tidak memakai akal. Akal kita tidak boleh kita dahulukan kalau ada Quran dan hadis. Karena andai kata agama dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, niscaya yang bagian bawah lebih pantas untuk diusap. Tapi aku melihat Nabi, kata Ali, beliau yamsahu ala dhahiri khuffai. Beliau mengusap di atas keduanya. Ini jelas ya? Ini prakteknya, ini kaki kita diusap. Yang mana Ustadz duluan, kanan atau kiri? Jawabannya telah kita jelaskan. Mengusap itu nggak ada urutan. Beda dengan mencuci, jadi langsung diusap. Mengusapnya pakai apa Ustadz? Mengusapnya pakai tangan kita yang basah bekas berwudu tadi. Kan mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala. Ini kan basah tangan. Saat mencuci kaki, nggak usah dibuka. Diusap saja punggungnya. Loh, mengusapnya yang bagian mana Ustadz? Pinggir-pinggirnya diusap nggak? Atau cuma tangannya saja? Sudah kita jelaskan juga. Yang namanya mengusap dalam definisi bahasa Arab, la yaqtadi isti'aban. Nggak mesti kena semua. Nggak mesti kena semua. Beda mencuci. Paham ya? Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, pembahasan ringan
tetapi berat menurut orang yang tidak mengerti dan tidak mau untuk memahami syariat berdasarkan Quran dan hadis. Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi jelas dalam mengusapnya. Demikian pula dalam kaos kaki juga sama. Selama memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Kalau kaos kaki dia harus tebal, kemudian dia harus panjangnya menutupi mata kaki, kemudian kaos kakinya itu tidak tembus pandang, ya, tidak tembus pandang, kemudian kaos kakinya tidak robek dengan robek yang besar. Kalau keluar jarinya semua, apalagi kaos kaki yang memang nggak ada bagian nanunya, cuma bagian dari tumit sampai mata kaki aja. Ada seperti itu kaos kaki ya. Biasanya orang kan kaos kaki itu panas, tapi anak-anak sekolah ini biasanya hanya untuk mengelabui gurunya. Pemeriksaan nggak pakai kaos kaki ditangkap misalnya. Ya akhirnya beli kaos kaki yang menutupi dari tumit sampai ini mata kaki. Jari-jarinya keluar semua. Nah, ini nggak sah, yang seperti ini nggak sah, dia harus buka cuci. Paham ya? Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kemudian kata beliau, ya, wala bisa khufaihi, hendaklah seorang mengusap saja, falyamsah alaihima, dan dia mengusap di atas keduanya. Wal yusalli fihima, kata Nabi SAW, hendaklah dia solat dengan keduanya. Artinya solat dengan itu, nggak usah dibuka. Ya, jangan ketika berwudu seorang mengusap, kemudian dia buka, sama saja. Ya, ini maksudnya diusap karena memang sulit untuk dibuka, dipakai untuk sholat, ya kan? Wala yakhla'huma insya'a, dia nggak perlu untuk membuka, janganlah dia membukanya kalau dia mau, illa min janabatin, kecuali kalau junub. Kenapa kalau junub harus dibuka? Hah? Kata Nabi, jangan dia buka kecuali kalau junub. Kenapa kalau junub harus dibuka? Karena sudah melanggar syarat. Syaratnya mengusap di atas khuf itu apa? Kalau misalnya dia hanya berhadas kecil, kalau dia hadasnya hadas besar, maka dia harus mencuci. Dia buka hadas besar, ya harus mandi wajib kan? Masa mandi wajib pakai sepatu? Ya kan? Ini kan lucu. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Terakhir jemaah sekalian, di poin yang ke-35 kata beliau, wa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabiratan ala kasrin. Ya, kalau misalnya di bagian anggota yang dicuci untuk berwudu itu ada jabirah, ada perban pembalut yang menutup di atas tulang yang patah, ya, luka, au dawaun ala jurhin, atau menutupi obat yang diletakkan di atas luka. Kadang kan ada orang-orang dulu ini, ya, orang-orang dulu tuh kalau tangannya tebelah nggak dibawa rumah sakit, paling ditumbukkan kunyit, pala, apalagi dan obat-obat lain, obat-obat herbal ditumbuk-tumbuk itu, kemudian dioleskan kan, setelah dioles diperban kan. Nah ini kata beliau, ya, apabila dia di anggota bagian wuduknya itu ada luka patah tulang, kemudian ada obat yang memang ditanamkan di badan untuk dibalut setelah itu, ya, karena luka, wa yadurruhul ghuslu, sementara kalau dicuci itu dapat membahayakan, tentu membahayakan ya. Patah tulang suruh mandi, gimana? Dokternya marah-marah nanti. Oh, saya lebih ikut Allah daripada ikut dokter. Dokter bilang jangan dibasahi, tapi Allah bilang suruh cuci. Ah, ini dia menentangkan antara Allah dengan dokter nih kalau seperti ini. Ya, sebenarnya otak dia yang salah. Kenapa? Karena dia keliru dalam memahami. Allah memang perintahkan untuk cuci. Faghsilu aydiyakum, cuci tangan kalian kata Allah kalau berwudu. Tapi ada keringanan. Bagi orang yang sakit ada keringanan. Makanya jangan memahami agama itu dengan Quran saja. Itu bisa fatal agama kita. Sebagaimana kelompok-kelompok Quraniyun, ya, ingkarus sunnah, kelompok Quraniyun yang hanya menerima Quran, nggak mau tolak, nggak menerima hadis, atau mereka cocok disebut dengan golongan ingkarus sunnah, yang kerjanya ngingkari sunnah. Sunnah itu nggak ada kata dia, Quran aja. Amalan dia Quran, sunnah nggak ada sama dia. Kenapa? Sunnah itu ucapan Nabi manusia biasa, bisa benar bisa salah, kita nggak terima. Tapi Quran benar semua, kita terima. Ini kelompok aqlaniyun, Quraniyun, ingkarus sunnah. Baik, ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan keringanan-keringanan, ya. Wa yadurruhul ghuslu, kalau memang darurat, ya, untuk dicuci darurat nggak bisa, bahkan berbahaya, ya, maka kita tidak boleh untuk mencucinya. Justru kita untuk mengusap. Apalagi dokter bilang, Pak, ini tangan Bapak fatal kalau kena air, jangan kena air. Maka apa kita tayamum? Jawabnya tidak tayamum. Karena kan yang nggak boleh kena cuma anggota wudhu yang patah tangan, misalnya patah tangan. Cuma tangannya aja, kaki, kepala semua kan bisa. Maka jangan tayamum. Tayamum itu nggak bisa kena air, nggak ada air. Ini kan air ada, Anda bisa kena air. Yang nggak bisa cuma ini saja, tangan yang patah tadi. Maka itu diusap saja. Mengusapnya berapa kali? 3 kali, 2 kali, 1 kali? Jawabnya mengusap itu 1 kali saja.
Tidak ada bilangan 2 sampai 3. Mengusap itu cukup 1 kali saja. Tentunya dengan tangan yang basah diusap 1 kali saja. Jangan ditampung air ya. Tampung air, oh ini katanya usap nih. Tampung air dibasahkannya baru diusapnya. Sama saja kalau seperti itu dengan dicuci. Mengusap itu pakai air sisa. Sama dengan mengusap kepala. Nabi bukan menampung, tampung air banyak atau ciduk air banyak, kemudian kasuhin kepalanya sehingga basah. Itu keliru. Itu bukan mengusap namanya. Itu mandi namanya. Orang anak-anak kecil yang tidak tahu ilmu pun tahu. Ini kenapa basah? Mandi ya? Pasti dia bilang mandi. Abi mandi ya? Kok basah kepalanya? Mandi pasti dia bilang kan? Yang namanya mengusap itu tidak basah. Dia hanya pakai sisa-sisa. Diusapkan. Baik. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kata beliau, masahahu bil ma'i fil hadatsil akbar. Ya, wal asghar. Maka dia boleh mengusap di atas luka perban tadi, baik dia berhadas besar ataupun berhadas kecil. Hatta yabra, ya, sampai akhirnya dia sembuh. Paham ya? Ada perbedaannya ya, ikhwan. Kalau mengusap di atas kedua sepatu, itu harus suci dulu. Ya, harus suci dulu baru masuk, baru mengusap kan? Kakinya harus suci, sepatunya suci, baru dia masukkan kakinya, baru nanti berlaku boleh mengusap. Tapi kalau misalnya mengusap di atas perban, dia nggak mesti suci dulu. Boleh dalam keadaan dia belum suci, usap. Itu boleh. Itu perbedaan pertama. Ya, perbedaan yang pertama. Yang kedua, kalau mengusap di atas kedua sepatu, itu hanya berlaku untuk orang yang berhadas kecil. Berhadas besar udah nggak bisa lagi. Tapi kalau mengusap di atas luka perban al-jabirah, maka itu boleh untuk hadas besar atau hadas kecil. Ada orang patah tangan, tapi namanya laki-laki ya, dia tetap butuh dengan istrinya. Ada orang patah tangan langsung nggak mau lagi. Ya kan nggak mungkin. Namanya laki-laki masih di atas fitrahnya, demam aja pun dia mau. Nuntut sama istrinya kan, padahal demam. Padahal dia bingung nanti, saya mandi bagaimana nih? Ya kan? Dia bingung. Apalagi cuma patah tangan, tangannya saja yang sakit. Pasti dia menuntut untuk tetap berhubungan. Maka bagaimana kalau misalnya orang berhadas besar? Apakah tetap boleh? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu kalau mengusap di atas khuf, batal dia. Kalau junub. Tapi kalau orang yang berhadas besar dalam mengusap luka yang diperban, itu boleh. Hukumnya boleh. Itu berlaku untuk hadas besar atau hadas kecil. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Adapun orang yang demam ya, tentu itu disesuaikan. Kira-kira kalau dia demam mandi bisa atau tidak. Kalau nggak bisa dihangatkan air. Kalau memang dihangatkan air juga nggak bisa, tapi dia junub, kan dia harus junub. Kalau nggak, apa yang dirasa? Satu pekan demam? Orang yang sudah menikah, tidak jumpa istrinya, tidak bisa menyentuh istri, orang akan sulit tentang hal ini. Maka dia harus, menunaikan hal yang memang harus ditunaikan kepada istrinya. Maka ma'asyiral ikhwan azakumullah, dia sesuaikan. Kalau memang dia tidak bisa menggunakan air, dia panasi. Kalau memang dia panasi juga kayaknya saya nggak mampu, dia tayamum. Dia bertayamum. Ini bukan larangan ya, orang yang demam tidak boleh untuk ini dan itu bukan larangan. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Ya, dia harus menyesuaikan untuk dirinya. Sebuah hadis yang datang di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Daruqutni, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir menceritakan, ya, beliau pernah bersafar, ya. Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna, ya, hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Ya. Dulu kami pernah safar, kata Jabir bin Abdullah, di sebuah safar, kemudian ada laki-laki di antara kami, ya, seorang laki-laki di antara kami, kata beliau, yang beliau ini demam, ya, kena timpa, ya, kena benturan sebuah benda, kemudian dia demam, sakit. Ada orang sakit ya, demam. Maka dalam keadaan demam tinggi itu, ma'asyiral ikhwan azakumullah, fasa'ala ashabah. Dia bertanya kepada para sahabat. Faqala, dia bilang, hal tajiduna li rukhsah fi tayammum? Aku sedang demam. Dia bilang sama sahabat yang lain, aku sedang demam. Ini sahabat ya, kasusnya sahabat. Demam dia, aku sedang demam, kata dia. Apakah ada keringanan untukku bertayammum? Faqalu, maka para sahabat yang lain mengatakan, mana jidulaka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma'. Engkau memang demam, maka tidak ada keringanan untukmu karena engkau masih mampu menggunakan air. Kira-kira kalau ada orang demam, dia bilang, Pak, saya boleh tayamum atau tidak? Apa kita jawab? Kalau sahabat bilang, kamu nggak boleh, karena kamu masih bisa menggunakan air. Kalau kita bilang apa kira-kira? Ya mungkin sama jawaban kita dengan sahabat ya. Mungkin sama. Tapi ma'asyiral ikhwan azakumullah, faghtasala. Maka karena dia bilang, ya nggak ada keringanan, berarti saya nggak boleh tayamum. Ya. Fahtalama, orang ini ihtilam, dia mimpi basah saat demam. Ya, sebutkan.
ma najidul thumma ihtalama fasa'ala ashabah. Saya demam dan saya mimpi basah. Ihtalama artinya mimpi basah ya. Mimpi basah dalam keadaan tidur, junub dia, mimpi basah dalam keadaan demam. Maka dia tanya, kata sahabat, kamu enggak pantas untuk tayamum, kan kamu mampu untuk menggunakan air. Fa anta taqdiru 'alal ma, kamu mampu untuk menggunakan air. Faghtasala, maka akhirnya karena dibilang enggak boleh, dia pun mandi. Apa yang terjadi? Famata, mati dia. Ya kan? Meninggal dunia. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini minta keringanan sama sahabat, tetapi sahabat-sahabat ini bilang enggak boleh. Kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Ya, qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya. Ya, Allah akan memerangi kalian. Kata Nabi SAW, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kalian enggak bertanya kalau kalian tidak tahu? Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu, jemaah. Kalau kita enggak tahu, diam aja. Jangan sampai mati orang gara-gara kita. Ya kan? Mati orang gara-gara kita. Ada istrinya nanya, Abi, tadi malam sudah berhubungan suami istri. Kemudian saya demam sekarang. Saya mandi subuh atau tidak? Kata suaminya, oh kamu harus mandi. Air banyak. Kalau enggak mampu, pakai air panas. Istrinya pun mandi. Akhirnya dipaksakan mandi. Begitu mandi, mati. Apa yang terjadi? Mudarat yang besar. Maka ma'asyiral ikhwan azakumullah, Nabi SAW mengatakan cukup bagi dia bertayamum harusnya. Ya, harusnya cukup bagi dia untuk bertayamum. Dan ini ma'asyiral ikhwan azakumullah, ini adalah sesuatu bentuk keringanan. Orang yang sakit itu dia tidak perlu memaksakan diri. Orang yang sakit itu dia tidak perlu untuk memaksakan diri. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Kemudian kata beliau di poin yang ke-36, wasifatul mashil khuffain, dan kaifiat mengusap di atas kedua sepatu, ayam saha aktsara zahirihima, yaitu seorang itu mengusap dari kebanyakan punggung kakinya. Maksudnya ya bagian punggung kakinya dia usap ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mengusap bagian atasnya saja. Jadi ini kan bagian kaki ya, yang diusap itu atasnya saja, yang samping-sampingnya itu enggak perlu. Kita cukup mengusap satu kali saja, enggak perlu memeriksa ini sudah kena semua jarinya atau enggak nih. Enggak perlu. Baik. Kemudian poin yang ke-27 ke-37 kata beliau, wa ammal jabirah fayamsahu ala jami'iha. Adapun kalau mengusap luka, ini diusap semuanya. Kalau kaki cuma punggungnya aja, sampai sampingnya, telapaknya itu enggak usah, tapi kalau perban yang menutupi membalut luka itu harus diusap semuanya. Allahu a'lam bishawab. Selesai dalam pembahasan ini, insyaallah kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya, ma'asyiral ikhwah. Mungkin kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.